Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nur Hayati. Saya adalah peserta PPG Angkatan 4 tahun 2021 dari LPTK Universitas Pakuan dengan nomor peserta PPG 2016994 68426 dengan nomor induk mahasiswa 0392211803. Hari ini, Senin, tanggal 6 Desember 2021, pukul 8.00 WITA, saya akan melaksanakan kegiatan uji kinerja praktik pembelajaran secara daring pada materi teks laporan hasil observasi untuk peserta didik kelas 10 di SMA Negeri 1 Tanjung Selor. Berikut adalah kegiatan praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kalau sehat, dalam keadaan yang semangat. Gimana? Sudah sarapan? Sudah, Bu. Sudah? Alhamdulillah. Suara saya bisa terdengar dengan jelas ya? Bisa, Bu. Oke, alhamdulillah kalau bisa terdengar dengan jelas. Mengawali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita bersama-sama berdoa, mohon rahmat dan juga hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kegiatan pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, silakan satu orang untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baiklah, saya akan memimpin doa di sini. Sebelum kita memulai pertemuan pada pagi hari ini, berlangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Surya yang sudah memimpin doa pada kegiatan pada pagi hari ini. Nah, untuk itu sebelum kita belajar lagi, saya mau cek dulu kehadirannya ya. Ya, Bu. Surya Angga Saputra. Hadir, Bu. Hadir, oke. Inoza Mutia. Hadir, Bu. Raihana. Halo, Raihana. Hadir. Hadir. Baik. Alhamdulillah hari ini kelompok belajar pertama hadir lengkap ya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran secara daring dari rumah masing-masing. Dan lewat doa tadi saya berharap kalian juga menyisipkan doa untuk teman-teman kita yang mungkin hari ini dalam keadaan kurang sehat, sehingga mereka bisa ikut sehat juga seperti kita, tetap ceria, tetap semangat untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran hari ini. Baiklah, untuk memupuk rasa nasionalisme kita terhadap bangsa kita, terhadap negara kita Indonesia ini, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Nah, untuk itu saya minta semuanya mic-nya dinyalakan ya. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur bersatu. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Baik, itu tadi sudah kita nyanyikan bersama salah satu lagu wajib nasional berjudul Garuda Pancasila. Nah, salah satu lirik dari lagu tadi ada yang mengatakan ayo maju, maju gitu ya. Nah, di sini saya mau mengutip kata maju itu untuk kalian.
Saya berharap kalian juga memiliki semangat untuk terus maju, terutama dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran ya, karena kalian sekarang posisinya ada di SMA. Saya berharap kalian terus maju untuk menggapai cita-cita yang sudah kalian rencanakan. Nah, ketika kalian sudah merencanakan cita-cita yang sejak lama gitu ya kalian inginkan, mudah-mudahan dengan semangat untuk maju tadi, kalian bisa memperoleh cita-cita tersebut dan bisa membanggakan diri serta orang tua kalian. Ya, amin ya robbal alamin. Nah, kemudian pada kegiatan pembelajaran hari ini, sebenarnya materinya itu sudah pernah kalian pelajari di SMP. Ya, kalau sekarang kan sudah kelas 10, tapi di SMP kemarin juga sudah sempat mempelajari materi ini. Apakah kalian ingat materi mengenai teks laporan hasil observasi di SMP? Ingat, Bu. Kalau lupa dikit, Bu. Oh, ada yang ingat, ada yang lupa ya. Ini kelas berapa materi ini? Kelas 7. Oh, benar, kelas 7 ya. Kelas 7 ini sudah dipelajari. Nah, ada tidak yang sempat kalian ingat gitu ya? Kira-kira teks laporan hasil observasi itu seperti apa sih materinya? Menurut saya, teks laporan hasil observasi itu teks yang berisi informasi yang didapat atau diperoleh dari melakukan suatu observasi, Bu. Oh, jadi teks laporan hasil observasi itu intinya adalah teks yang dibuat gitu ya, berdasarkan hasil observasi sebelumnya gitu ya. Jadi dicatat hasil observasinya, kemudian dituliskan dalam bentuk teks gitu ya. Benar sekali Inoza, terima kasih ya Inoza, masih ingat ternyata. Ayo kita beri aplaus untuk Inoza. Nah, yang lain, saya juga berharap kalian mungkin masih bisa menggali ingatan dari materi kelas 7 ini, karena materi kita hari ini juga berkaitan dengan hal itu. Nah, tapi mungkin ini di SMA materinya, untuk yang sekarang di SMA itu materinya lebih sesuatunya akan dibahas lebih mendalam lagi di tataran SMA ini, khususnya di kelas 10. Baik, sekarang saya akan menayangkan slide untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Apakah slide saya sudah tampil di tempat kalian? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya? Baik, sekarang ini adalah materi kita yang terbaru, yaitu mengenai teks laporan hasil observasi, seperti yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Nah, teks laporan hasil observasi tadi sedikit pengertiannya sudah disampaikan juga oleh Inoza, mudah-mudahan bisa memberikan sedikit penyegaran. Dan untuk kegiatan pembelajaran, kita harus memperhatikan kompetensi dasar. Nah, gitu ya. Kompetensi dasar inilah yang menjadi dasar pembelajaran kita. Untuk materi kali ini, ada 2 KD atau kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yaitu kompetensi dasar 3.1 dan kompetensi dasar 4.1. Nah, apa sih perbedaan antara 3.1 dan 4.1? Kalau yang 3.1 ini dia lebih berfokus kepada pengetahuan, sedangkan untuk yang keterampilan itu pada kompetensi dasar yang berkode 4 di depannya. Nah, kompetensi dasar ini akan dianggap sukses gitu ya, dilaksanakan apabila kalian sudah memenuhi indikator pencapaian kompetensi ini. Nah, indikatornya adalah yang pertama, kalian diharapkan itu bisa menelaah isi dari 2 buah teks laporan hasil observasi dengan tepat, kemudian bisa menelaah aspek kebahasaannya dari 2 buah teks laporan hasil observasi juga. Kemudian nanti untuk keterampilannya kalian akan diminta untuk menyusun teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan juga aspek kebahasaannya, baik secara lisan maupun tulis. Ya, ada 3 IPK yang akan menjadi dasar untuk mengindikasi apakah kalian bisa mencapai tujuan pembelajaran kita. Nah ini, karena tadi IPK-nya ada 3, maka tujuan pembelajarannya juga ada 3. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama adalah melalui kegiatan diskusi kelompok, nanti di breakout room Zoom, peserta didik diharapkan mampu untuk menelaah isi. Nah, jadi tujuan yang pertama itu kalian diharapkan mampu untuk menelaah isi dari 2 buah teks laporan hasil observasi secara tepat dengan sikap yang disiplin dan juga gotong royong. Ya, jadi makanya nanti kerja kelompok. Oleh karena itu harus bergotong royong dan disiplin. Artinya kalian harus tepat waktu dalam menyerahkan tugas ini nanti. Ya. Kemudian tujuan yang kedua adalah melalui kegiatan diskusi juga masih sama. Kalian diharapkan mampu untuk menelaah aspek kebahasaan
dari 2 buah teks laporan observasi. Nah, ini sikapnya masih sama seperti yang ada di nomor 1. Dan untuk yang tujuan pembelajaran yang terakhir adalah kalian nanti secara mandiri, ya. Jadi perbedaannya kalau yang pertama dan yang kedua itu kalian secara berkelompok, nanti untuk yang tugas terakhirnya untuk menyusun teks laporan hasil observasinya dilakukan secara mandiri dengan memperhatikan isi serta kebahasaan, baik itu secara lisan maupun tulis, dengan sikap disiplin dan penuh tanggung jawab. Ya. Jadi diharapkan tugas mandiri ini tetap dikerjakan dengan penuh tanggung jawab dan disiplin atau tepat waktu itu dalam menyerahkannya. Ini ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Sekarang kita akan berlanjut ke aktivitas pembelajaran kita. Nah, hari ini kita akan melakukan hal-hal ini. Yang pertama, saya nanti akan menyampaikan sedikit materi mengenai teks laporan hasil observasi, sedikit penyegaran untuk kalian, karena materi ini juga sudah pernah dipelajari sebelumnya, jadi saya akan mengulas saja kembali. Kemudian nanti ada kegiatan diskusi kelompok, yang dibahas adalah LKPD, kemudian nanti ada kegiatan presentasi juga. Nah, jadi nanti setelah diskusi, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Jadi dipersiapkan nanti ya siapa yang akan presentasi. Kemudian, nah, ini adalah penilaian. Untuk penilaian seperti biasa, itu ada 3 jenis. Ada penilaian pengetahuan, kemudian ada penilaian keterampilan, dan juga ada penilaian sikap. Ya, jangan lupa ada penilaian sikap. Untuk penilaian pengetahuan nanti akan saya ambil dari hasil LKPD yang kalian akan diskusikan. Kemudian ada kegiatan evaluasi materi. Kemudian untuk keterampilannya nanti ada tugas mandiri menyusun teks laporan hasil observasi. Kemudian untuk sikap, nah penilaian ini akan saya lakukan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Jadi pastikan kalian harus aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran ini, aktif dalam kegiatan diskusi, dan bisa menyampaikan pendapatnya dengan baik. Gitu ya. Nah, selanjutnya, apa yang sedang mereka lakukan di sini? Pengamatan. Sedang pengamatan, Bu. Sedang pengamatan. Ada lagi? Sedang melakukan kegiatan observasi, ya. Kira-kira apa sih tujuan mereka untuk melakukan hal-hal seperti ini? Mencari informasi. Mencari informasi. Oke, ada lagi yang punya jawaban berbeda? Mencari fakta, Bu. Menemukan fakta, ya. Mencari tahu apa yang sebelumnya mereka tidak tahu. Akhirnya mereka mencari-cari informasi itu agar mereka mengetahui ada apa di sana, ya. Mencari sesuatu yang belum pernah mungkin diketahui oleh orang lain, dan kemudian mereka mau mencari. Sehingga nanti informasi yang mereka dapatkan itu bisa mereka bagikan kepada orang lain. Gitu ya. Baik. Nah, yang mereka lakukan tadi itu sudah benar ya jawabannya. Wah, luar biasa sekali kalian. Yang mereka lakukan tadi itu adalah kegiatan pengamatan atau sama juga dengan observasi, ya. Dari hasil pengamatan itu tadi mereka mendapatkan informasi kan? Nah, informasi inilah yang dicatat. Nah, setelah informasi itu dicatat, dijadikanlah bahan untuk membuat teks laporan hasil observasi. Nah, ini materi kita hari ini berkaitan dengan teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi itu atau yang dikenal dengan LHO? Ada yang bisa bantu saya untuk membacakan pengertiannya? Silakan. Silakan Marsha. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang memiliki fungsi untuk memberikan informasi mengenai suatu objek atau situasi dan hal lain yang telah diamati, diinvestigasi, atau diteliti secara sistematis. Sifat teks LHO adalah informatif, komunikatif, objektif. Struktur teks LHO adalah definisi umum, definisi bagian, dan kesimpulan. Baik, terima kasih banyak Marsha yang sudah membacakan pengertian dari teks laporan hasil observasi. Nah, dari kalimat ini kita bisa lihat bahwa teks laporan hasil observasi itu adalah sebuah teks yang memiliki fungsi untuk memberikan informasi ya mengenai suatu objek atau mengenai sesuatu yang diamati gitu. Baik itu benda maupun situasi gitu ya. Nah, ini cara mendapatkannya itu harus diamati terlebih dahulu, harus diinvestigasi terlebih dahulu, atau diteliti
secara sistematis. Nah, secara sistematis ini berarti kan ada strukturnya. Oleh karena itu, kalau bisa kalian lihat di layar, di sini sudah terdapat struktur teks laporan hasil observasi, kemudian juga ada sifat-sifatnya. Nah, sebelum kita masuk kepada struktur, kita ke sifat dulu. Jadi kalau misalnya saya bertanya, apa sifat dari teks laporan hasil observasi itu? Kalian bisa ingat IKO, ya. IKO, I informatif, K komunikatif, O objektif. Teks laporan hasil observasi itu bersifat informatif karena kita membawa hal-hal baru gitu ya, menginformasikan kepada orang lain mengenai hal tersebut supaya mereka mendapatkan tambahan wawasan. Jadi sifatnya informatif. Kemudian K itu komunikatif. Artinya teks laporan hasil observasi itu kan kita membawa berita nih kepada orang lain. Maka harus disampaikan dalam bahasa yang komunikatif, yang mudah dipahami oleh orang, ya. Tidak lupa kalau misalnya memang memerlukan tambahan istilah atau kata teknis, kalian boleh juga menambahkannya, tapi yang paling penting pembaca bisa memahami informasi tersebut dengan baik, ya. Dan sifat yang terakhir adalah objektif. Nah, objektif ini berarti fokus pada satu permasalahan saja, gitu ya, pada satu objek saja, tidak bias. Nah, sekarang kita ke struktur. Struktur teks laporan hasil observasi itu ada 3. Kalau kalian bisa lihat di sini, ada definisi umum, kemudian ada definisi bagian, dan juga kesimpulan. Nah, pada bagian definisi umum ini kira-kira isinya apa? Ada yang bisa memberikan gambaran sedikit mungkin? Pengertian tentang suatu objek. Ya, benar Nadia, terima kasih. Nah, jadi kalau bagian umum ini dia masih bersifat umum sekali gitu. Masih definisi gitu, masih pengenalan gitu ya mengenai objek itu. Nah, itu yang dimaksud dengan definisi umum. Sedangkan untuk definisi bagian itu apa? Posisinya ada di mana biasanya kalau definisi bagian? Di tengah. Di tengah ya. Di bawah definisi umum. Benar, jadi ini kelanjutannya gitu. Kalau definisi bagian berarti sudah masuk kepada apa sebenarnya yang mau dibahas, informasi apa yang mau disajikan di sana. Nah, itulah mulai masuk kepada bagian tengah ini tadi di definisi bagian. Dan ditutup dengan kesimpulan yang berisi simpulan dari informasi yang kita sampaikan tadi. Kalau bisa sih kita tambahkan penguatan-penguatan. Gitu ya. Nah, itu berbicara mengenai struktur. Ingat ya, strukturnya ada 3. Sifatnya juga ada 3. Jadi kalau saya tanya, apa saja sifat teks laporan hasil observasi? Ingat, IKO, informatif, komunikatif, dan objektif. Ya, sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya? Bisa, Bu. Baik, Ibu. kita lanjutkan lagi. Maaf, Bu. Oh ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Kalau misalnya jika dia ini ditulis tidak berdasarkan fakta, dia masih digolongin dalam teks LHO? Oh, oke. Terima kasih Nadia, pertanyaannya bagus sekali. Jika dia tidak, jika teksnya itu ditulis tidak berdasarkan fakta gitu ya, berarti tidak ada pengamatan kan yang dilakukan ya, maka ini bisa digolongkan teks LHO atau bukan? Ada yang mau menanggapi teman-teman yang lain? Pertanyaannya di Nadia ini? Ada? Menurut kalian apakah bisa digolongkan sebagai teks laporan hasil observasi? Rehana? Silakan. Bu. Kalau menurut saya itu tidak termasuk ke dalam teks LHO karena kan pada dasarnya teks LHO ini dibuat sesuai dengan fakta. Kalau misalnya nggak sesuai dengan fakta ya tidak termasuk dalam teks LHO. Benar sekali. Wah, tepuk tangan dulu untuk Rehana. Terima kasih ya Rey sudah membantu saya untuk menjawab. Nah, jawabannya sudah tepat ya. Jadi Nadia dan juga yang lain, kalau misalnya dia tidak berdasarkan fakta atau tidak ada observasi sebelumnya, maka itu tidak bisa kita golongkan sebagai teks LHO. Karena sudah kita lihat di sini bahwa teks LHO itu adalah sebuah teks yang bersumber dari pengamatan atau investigasi gitu atau penelitian.
ya. Jadi kalau misalnya tidak ada itu berarti tidak memenuhi syarat, maka kita tidak bisa menggolongkannya sebagai teks LHO. Begitu ya Nadia, sudah bisa dipahami? Sudah, Bu. Terima kasih. Terima kasih kembali. Nah, kita lanjutkan. Apa saja fungsi ketika kita membuat teks laporan hasil observasi? Fungsinya tentu ada banyak ya, karena tidak mungkin kita mempelajari suatu materi kalau itu tidak ada manfaatnya, gitu kan? Nah, manfaat atau fungsi yang pertama adalah melaporkan hasil pengamatan. Nah, kemudian sebagai sumber informasi terpercaya, sebagai sarana untuk pendokumentasian, dan yang terakhir fungsinya adalah untuk menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, dan atau pemecahan masalah dalam suatu pengamatan. Nah, dari slide ini saya mau sampaikan bahwa mempelajari teks laporan hasil observasi itu manfaatnya sangat banyak bagi kita. Di antaranya bisa kita lihat dari 4 hal ini. Nah, selama ini tuh kita sering sebenarnya membuat laporan hasil observasi, hanya saja sifatnya sangat informal, kebanyakan secara lisan, gitu kan? Pernah tidak kalian itu melihat suatu kejadian ketika pulang dari sekolah, gitu ya, menuju rumah, lihat kejadian tertentu, terus kalian cerita ke orang tua di rumah? Pernah seperti itu? Pernah, Bu. Pernah kan? Pasti. Nah, sebenarnya itu kan juga laporan hasil observasi, karena kalian sudah melihat kejadian itu. Nah, makanya tadi saya bilang, sebenarnya materi ini tuh sangat dekat dengan kehidupan kita, gitu, dan sangat bermanfaat kalau misalnya kita bisa membuat teks laporan hasil observasi dengan baik juga. Kemudian, sebagai sumber informasi terpercaya, jelas ya, karena kan hasil pengamatan, hasil observasi, maka ini pasti bisa dipertanggungjawabkan gitu. Informasi ini tuh pasti valid gitu karena berdasarkan fakta. Kemudian sarana untuk pendokumentasian, jadi ini lebih ke seperti laporan penelitian gitu ya. Kita sudah mengamati objek A, misalnya kita tuliskan hasilnya seperti apa. Nah, itulah menjadi bahan dokumentasi bagi kita. Jadi nanti sewaktu-waktu masih bisa dilihat oleh orang lain juga. Nah, yang terakhir itu adalah menjelaskan mengenai dasar penyusunan kebijaksanaan. Jadi melalui informasi yang sudah kita kumpulkan, dari situ bisa ditarik kesimpulan untuk menyusun kebijaksanaan atau perencanaan ataupun keputusan untuk memecahkan suatu masalah dalam suatu pengamatan. Itu ya fungsinya. Jadi sekali lagi mempelajari materi teks laporan hasil observasi ini sangat penting dan sangat bermanfaat untuk hidup kita. Selanjutnya adalah mengenai kebahasaan. Nah, untuk kebahasaan di dalam teks laporan hasil observasi ini ada 4, yaitu antaranya adalah menggunakan kata serta frasa perba dan juga nomina. Jadi di dalam teks laporan hasil observasi itu pilihan katanya dia banyak menggunakan frasa yang sifatnya perba dan juga nomina. Kalau perba kan kata kerja ya, kalau nomina kata benda. Kemudian ada afiksasi juga atau pengimbuhan. Ada kalimat definisi dan juga kalimat deskripsi, dan juga menggunakan kalimat simpleks dan juga kalimat kompleks. Nah, untuk materi-materi ini, yang kelanjutan ini, kalian nanti bisa melakukan pendalaman materi. Linknya sudah saya lampirkan juga semua di Google Classroom. Nanti kalian bisa lihat. Ada link YouTube juga, ada video pembelajaran yang sudah saya buat, jadi nanti bisa kalian tonton sebagai bentuk untuk tambahan informasi bagi kalian ketika mempelajari materi ini. Nah, selain di video pembelajaran, juga ada materi yang saya sajikan di blog. Linknya juga sudah saya lampirkan di Google Classroom. Jadi nanti kalian bisa buka. Di sana ada 2 jenis materi, ada yang untuk menganalisis isi, termasuk contoh dari teks laporan hasil observasi juga ada di sana. Jadi nanti sambil diskusi, kalian juga bisa sambil mengumpulkan informasi dari sini ya. Linknya sudah ada di Google Classroom. Kemudian kalian juga bisa menambah pengetahuan melalui buku teks atau materi ajar lain dan sumber-sumber belajar lain yang relevan dengan materi kita hari ini. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Ini nanti kalau misalnya kalian mengalami kesulitan, kalian juga bisa menghubungi saya melalui WA pribadi atau kolom komentar di Google Classroom kalau ada pertanyaan ya. Tapi kalau sudah paham, berarti alhamdulillah. Nah, kegiatan kita selanjutnya adalah diskusi. Nah, sesuai dengan yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Sekarang
kalian sebelum masuk room ini tadi sudah lihat ada pembagian kelompok di GCR? Sudah, Bu. Sudah lihat Sudah, ya? Bu. Baik, kalau sudah lihat, saya akan membuat 2 breakout room. Jadi silahkan kalian bergabung sesuai dengan kelompoknya yang sudah tadi saya bagikan. Nih, Inoza, silahkan bergabung ke ruangannya. Nadia, kelompok berapa di GCR? Kelompok 2, Bu. Tapi Kelompok- ini kok nggak bisa. Oh, ini. Oke, saya sudah masukkan. Silahkan. Halo, kelompok 1. Halo, Bu. Bagaimana? Sudah diunduh LKPD-nya tadi? Sudah. Sudah ya, bentuknya seperti ini kan? Ya, bentuknya seperti ini ya. Nanti kalian isi dulu terlebih dahulu kelompok berapa. Nah, kalian kan kelompok 1. Jadi nanti silakan ditulis nama anggota kelompoknya juga. Ini silakan dibagi tugas dengan anggota kelompoknya. Dibaca dulu teksnya ya. Ini ada 2 buah teks. Tinggal menjawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Ada 3 pertanyaan. Silakan dibagi dengan masing-masing anggota kelompoknya. Bisa dipahami sampai di sini? Saya? Bisa, Bu. Baik, silakan untuk memulai diskusi. Saya akan beralih ke kelompok 2 terlebih dahulu. Selamat berdiskusi, silakan. Halo, kelompok 2. Aku mau nomor 3. Aku nomor 2 sama Yuda. Aku nomor 3, sama Marsha. Jadi aku sendiri nomor 1 nih. Ya, Ya. Tadi LKPD-nya sudah diunduh ya di GCR? Sudah, Bu. Sudah Sudah, ya? Bu. Sudah, Bu. Ini saya tayangkan sedikit LKPD-nya. Sudah terlihat di tempat kalian? Sudah, Bu. Sudah ya, jangan lupa ini dituliskan nama kelompoknya, kelompok 2, anggotanya siapa. Nah, di sini ada Surya, kemudian Inoza, ada Nadia, Marsha, dan juga Yafa. Nah, ditulis ya nama anggota kelompoknya. Siapa yang bertugas untuk mencatat? Nadia nanti, Bu. Nadia, baik. Nanti dibaca ya, teksnya ada 2 Ya, ini. Bu. Teks 1, teks 2. Sudah dibagi tadi untuk yang menjawab nomor 1, 2, dan 3? Sudah, Bu. Sudah ya? Baik, silakan dilanjutkan untuk kegiatan diskusinya. Jangan lupa nanti dipilih siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusi tersebut. Kalau misalnya memungkinkan, boleh dibuatkan slide. Nah, tapi kalau misalnya tidak memungkinkan, ya nanti diatur dengan kelompoknya. Gitu ya. Saya beri waktu. Silakan untuk mulai kegiatan diskusi. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, Oke, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Bagaimana? Apakah ada kendala dalam diskusinya? Siap, tidak ada, Bu. Tidak ada. Semuanya bisa bekerja sama dengan baik. Bisa, Bu. Sudah dipilih siapa yang akan presentasi? Sudah, Bu. Saya. Oh, Rehana, baik. Nanti kalau misalnya sempat dibuat ini aja, slide sederhana ya, Rey. Tapi kalau tidak sempat, ya dikondisikan. Ya. Sudah dapat nomor 2 nih. Aku bentar, Bisa, aku kan? bentar. Masih bikin kata-kata. Bisa aja. Taruh aja nanti ku anunya. Taruh di apa? Chat room. Nanti ku taruh di sini. Terus. Ya, chat room. Kirim aja jawabannya di situ. Ini sudah ada di-share sama Surya. Oke, Surya sudah dapat jawabannya. Yuk, yang lain segera menyusul. Oke. Oke, thank you guys. Nomor 1 bentar nyusul. Tuh. Nomor 3. Habis. Mau pakai sekian terima kasih kah? Ya, iya. Oke. Boleh lah, boleh. Ambil dari sini. Home. New slide. Yes. Ya. Ini. Besar-besar ya kali ya? Eh. Tapi gini modelnya. Pas, tetap. Oh, berarti ini yang bikin slide-nya Nadia ya. Oh, Bu. Boleh tuh dipilih background-nya yang sesuai. Tuh, satu, Mbak. Oh, ini dia nih.
Yafa, sudah dapat jawabannya Yafa? Sudah semua, Bu. Sudah semua ya? Alhamdulillah, berarti sudah siap presentasi ya sebentar lagi? Ya, Bu. Insya Allah, Bu. Baik. Insya Allah. Saya akan menutup breakout room sebentar lagi dan kita akan bergabung ke room utama ya. Ya, Bu. Sudah kembali ke room utama, selamat datang semuanya setelah kegiatan diskusi kelompok tadi. Sekarang kita akan untuk memulai kegiatan presentasi hasil diskusi masing-masing kelompok ya. Saya berharap masing-masing kelompok sudah mempersiapkan satu orang perwakilannya untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Nah, jika kalian menggunakan slide PowerPoint, boleh langsung share screen karena di sini sudah saya setting juga kalian bisa share dari lokasi kalian masing-masing. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung mulai untuk kegiatan presentasi dimulai dari kelompok 1. Silakan perwakilan kelompok 1. Saya izin share screen ya, Bu. Silakan. Oh, Raihana. Baik, silakan Rain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Saya Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Perkenalkan, nama saya Raihana Jauza, perwakilan dari kelompok 1 yang anggotanya adalah David Kwemba, Muhammad Ican Dipa Ramadan, Maria Yokiena, dan Zahwa, dan termasuk saya sendiri. Di presentasi hari ini saya akan menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Di slide pertama, pada susu sari kedelai berisi pengertian sari kedelai dan kandungan susu kedelai, dan pada susu Bear Brand berisi pengertian kandungan dan manfaat susu Bear Brand. Slide kedua, perbedaan isi dari kedua teks laporan hasil observasi di atas adalah pada wacana susu Bear Brand tidak memiliki varian rasa. Dan slide terakhir atau yang ketiga, pertanyaan ketiga, slide terakhir, A menggunakan kalimat definitif, contoh susu sari kedelai atau sari kacang kedelai merupakan istilah yang sudah sering kita dengar, dan susu Bear Brand adalah susu sapi murni dan merupakan produk Nestle yang tidak mengandung gula maupun zat pengawet. B menggunakan istilah pada bidang ilmu tertentu, contoh protein, vitamin, dan mineral. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Nah, tadi di LKPD itu ada 3 pertanyaan ya. Coba Ray kembali ke pertanyaan nomor 1. Ya, jawaban nomor 1. Nah, kelompok 2, apakah jawabannya sama dengan kelompok 1? Silakan ditanggapi. Perwakilan kelompok 2, Nadia? Atau sudah siap dengan jawabannya, mau share screen juga boleh? Kalau untuk jawaban nomor 1 itu hampir sama, Bu. Hampir sama. Apa ada bedanya nggak sedikit? Mungkin? Kalau dari kami sendiri, pendapat kami pribadi kami sendiri, pada susu sari kedelai berisi pengertian sari kedelainya, ciri-ciri, variasi rasa, dan kandungan susu kedelai. Dan sedangkan pada susu Bear Brand berisi pengertian, penyajian, kandungan, dan manfaat dari susu Bear Brand tersebut. Oh, kurang lebih ya, berarti ada penambahan ciri-ciri saja untuk yang teks yang pertama ya. Baik, terima kasih kelompok 2 sudah menanggapi hasil presentasi kelompok 1. Pertanyaan untuk yang nomor 2 dan nomor 3 mungkin nanti bisa langsung dipresentasikan dari kelompok 2 ya. Sekarang Raihana boleh di stop share dulu, kita lihat yang dari kelompok 2. Silakan perwakilan kelompok 2 siapa? Nadia, Bu. Nadia, baik silakan Nadia. Dia share screen ya, Bu. Silakan. Oke, wait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pagi. Perkenalkan, saya Nadia Aini Salsa Bila Syakib, perwakilan dari kelompok 2. Kelompok 2 itu terdiri dari Surya Angga Saputra, Muhammad Yafa Yuda,
Marsha Griselda Ferlian, dan yang terakhir Inoza Mutia Fatih. Yang terkandung dalam kedua teks LHO. Menurut pendapat kami tadi yang seperti yang Nadia sampaikan tadi, pada susu sari kedelai berisi pengertian sari kedelai, ciri-ciri, variasi, rasa, dan kandungan susu kedelai. Dan pada susu berben berisi pengertian, penyajian, kandungan, dan manfaat susu berben. Untuk yang kedua diminta perbedaan isi kandungannya. Perbedaannya adalah bahwa susu kedelai mengandung gula, sedangkan susu berben tidak mengandung gula. Untuk yang ketiga, diminta telaah unsur kebahasaan. Dalam teks tersebut terdapat kebahasaan menggunakan kalimat definitif, kedua menggunakan istilah pada bidang ilmu tertentu, dan yang terakhir, teks tersebut juga menggunakan verba aktif alam untuk menjelaskan perilaku contoh berkhasiat yang disajikan. Sekian dan terima kasih. Nah, terima kasih Nadia. Terima kasih juga untuk kelompok 2. Beri aplaus dulu untuk kelompok 2 yang sudah berhasil mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, ternyata dari presentasi masing-masing kelompok tadi ada perbedaan ya sedikit yang saya lihat. Mungkin kelompok 1 mau menanggapi jawaban yang dipresentasikan oleh kelompok 2. Silakan kelompok 1. Mungkin ada yang berbeda. Mungkin mau menanggapi, silakan jawab. Perbedaannya paling nggak terlalu kelihatan juga, maksudnya gimana ya? Kan di nomor 2 itu dari kelompok saya, perbedaan isi dari kedua teks laporan hasil observasi di atas pada wacana susu berben memiliki varian rasa. Kalau misalnya yang dari kelompok 2 tadi itu tentang mengandung gula dan tidak mengandung gula. Oh baik, hanya ada perbedaan tapi sedikit ya, tidak signifikan gitu ya perbedaannya. Terima kasih, tidak ada tanggapan lagi. Terima kasih karena masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Luar biasa, saya tadi sudah sambil melihat untuk kegiatan diskusi, setiap anggota kelompok cukup aktif dalam berdiskusi ya, bahkan membagikan jawabannya. Tadi juga ada yang lewat kolom chat gitu ya, untuk saling mengirimkan jawaban. Nah, jawaban ini nanti kalian tulis ya di LKPD-nya itu nanti, kemudian diserahkan di Google Classroom. Nah, setelah kalian menyerahkannya di Google Classroom, nanti itu akan saya nilai sebagai bentuk penilaian hasil diskusi secara berkelompok. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, sudah jelas ya berarti. Nah, lagi kalian bisa mempelajari lebih lanjut mengenai materi teks laporan hasil observasi ini lewat video pembelajaran yang sudah saya bagikan, dan kalian juga bisa mempelajari lebih lanjut lagi mengenai materi ini lebih rinci lagi beserta contoh-contohnya. Itu ada di blog yang linknya juga sudah saya bagikan di Google Classroom. Nah, demikianlah untuk kegiatan presentasi dan kegiatan diskusi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah mengikuti kegiatan diskusi dan juga presentasi ya. Luar biasa semangatnya, kita tepuk tangan dulu dong untuk diri kita semua di tempat masing-masing. Nah, tetap semangat ya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, sebelum kita tutup untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita simpulkan dulu apa yang sudah kita kerjakan selama kurang lebih beberapa menit yang lalu. Ada yang bisa bantu saya untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa bantu saya? Untuk kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah kita mempelajari tentang teks LHO, strukturnya, terus apalagi tadi? Kita sudah belajar mengenai teks LHO. Kemudian apalagi? Kita sudah diskusi juga. Tuh. Ada yang ingat teks LHO itu apa? Teks yang berisi informasi yang didapat dari hasil observasi. Baik, atau pengamatan. Atau pengamatan ya Inoza, terima kasih. Kemudian tadi kita sudah juga membahas mengenai strukturnya, ya kan? Kalau misalnya kalian ingat, tadi kita udah bahas strukturnya juga. Ada berapa struktur dari teks LHO? 3, Bu. Ada 3. Apa saja?
definisi umum, definisi bagian, kesimpulan. Baik, ada 3, ada definisi umum, ada definisi bagian, dan juga ada kesimpulan. Nah, tadi juga kita sudah membahas mengenai fungsinya. Sekali lagi, teks laporan hasil observasi itu memiliki fungsi yang banyak bagi kita, bahkan dalam kehidupan sehari-hari juga kita sering sekali membuat ini ya, laporan hasil observasi, baik secara lisan maupun ada juga yang secara tertulis. Itu ya. Kemudian tadi sifatnya dari LHO itu ada 3 juga, ingat. Informatif, komunikatif, dan objektif. Benar sekali, luar biasa. Nah ya, jadi pembelajaran kita hari ini kita tutup, dan yang mendatang kita akan melanjutkan materi mengenai teks laporan hasil observasi. Hanya saja kita akan fokus kepada proses penyusunannya, gitu ya. Bagaimana cara menyusun teks laporan hasil observasi. Nah, bagaimana cara menuliskannya, bagaimana cara memulainya, kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, kalau kalian lihat di LKPD, di bawahnya itu ada tugas mandiri. Nah, jadi itu persiapan untuk pertemuan mendatang ya. Untuk tugas mandiri itu kita akan menyusun teks laporan hasil observasi. Oleh karena itu, saya berpesan kalian harus mulai mempersiapkan objek apa yang akan kalian amati gitu ya. Rencanakan akan mengamati objek apa. Boleh dia berupa benda ataupun lingkungan, silakan gitu ya, yang jelas ada objeknya, ditentukan dari sekarang. Tidak usah memilih yang jauh-jauh, pilihlah yang terdekat yang ada di sekitar kalian. Gitu ya, bisa dipahami? Jadi pertemuan mendatang kita sudah masuk ke materi itu ya, menyusun untuk teks laporan hasil observasi, jadi disiapkan. KPD-nya jangan lupa diserahkan di Google Classroom. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga kalian tetap ceria, tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, meskipun kita harus terpisah oleh jarak ya, dan kita hanya bisa bertemu lewat tatap maya seperti ini. Nah, kalau tadi di awal kita sudah berdoa, memohon agar diberikan kelancaran pada kegiatan pembelajaran, ada baiknya kita menutup juga kegiatan pembelajaran hari ini dengan doa. Silakan, Surya mungkin boleh bantu untuk pimpin doa. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa selesai. Terima kasih banyak Surya, terima kasih banyak juga yang lain ya. Mudah-mudahan tadi doanya juga turut mendoakan teman-teman kita yang lain ya, mendoakan semoga mereka juga tetap semangat dan tetap ceria seperti kita sehingga bisa belajar seperti kita hari ini. Semangat semuanya? Semangat ya. Baik, saya tutup untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Seperti biasa, saya juga akan berpesan agar kalian selalu menerapkan protokol kesehatan, menjaga kesehatan diri dan juga keluarga di rumah, mengonsumsi makanan yang sehat, tetap berolahraga, ya, tetap ceria semuanya. Semoga selalu bahagia. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Ibu dosen penguji yang terhormat, demikianlah praktik pembelajaran dalam rangka mengikuti uji kinerja praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.